지가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Divana Putri Ahmadani dengan nomor NPM belakang 019 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya di sini akan membahas laporan hasil analisis mengenai mitos buaya putih di Sungai Cimanuk, Kabupaten Indramayu. Di sini masyarakat sekitar masih percaya bahwa ada seekor buaya putih yang bukan sembarang buaya di sekitar Sungai Cimanuk. Buaya ini tuh dianggap sebagai makhluk gaib atau penjaga sungai. Beberapa orang juga pernah mengaku melihat penampakan buaya putih muncul di permukaan, khususnya pada waktu-waktu tertentu seperti menjelang malam ataupun saat ada peristiwa besar. Mitos ini berkaitan dengan berbagai larangan yang dipercaya masyarakat, seperti larangan memukul beduk atau kentongan kecuali dalam keadaan darurat. Yang kedua ada larangan untuk menyeberangi sungai, terutama bagi orang Jawa, khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kemudian ada juga larangan untuk membuang sampah sembarangan di sekitar sungai. Lalu ada larangan untuk menyembelih hewan. Dan terakhir merupakan larangan untuk mengambil air di sekitar Sungai Cimanuk. Mitos buaya putih di Sungai Cimanuk bukan sekedar cerita rakyat. Lebih dari itu, mitos ini juga memiliki fungsi seperti sebagai pengingat akan pentingnya menjaga sungai. Yang kedua, sebagai alat pendidikan bagi anak-anak. Yang ketiga, ada sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Indramayu. Kepercayaan dalam mitos ini dapat dilogiskan dalam beberapa pendekatan, baik dalam sisi budaya, psikologis, maupun ilmu lingkungan. Misalnya, pada kepercayaan larangan orang untuk memukul beduk atau kentongan. Nah, di sini itu masyarakat percaya jika memukul beduk atau kentongan pada saat azan gitu akan mendatangkan sekelompok prajurit siluman buaya. Namun jika kita kembali telaah, hal tersebut itu berhubungan dengan aspek lingkungan, yang dimana beduk atau kentongan akan membuat getaran yang mengganggu tanah, udara, dan hewan sekitar termasuk buaya yang memiliki kepekaan terhadap getaran, hingga buaya tersebut akan muncul ke permukaan dan kemungkinan akan membahayakan warga sekitar. Yang kedua, terdapat kepercayaan melarang melintasi sungai bagi orang Jawa, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hal ini tuh berhubungan dengan aspek lingkungan dan keamanan. Melintasi sungai tanpa persiapan serta panduan yang benar bagi masyarakat asing akan mendapat resiko kecelakaan. Terlebih lagi di dalam sungai terdapat buaya. Jadi masyarakat setempat mempercayai mitos tersebut sebagai peringatan bagi orang asing untuk tidak sembarang menyeberangi sungai. Yang ketiga, terdapat kepercayaan melarang mengambil air dari sungai, terutama bagi mereka yang berasal dari daerah setempat. Hal ini terhubung dengan aspek lingkungan. Secara ilmiah, larangan ini bisa dikaitkan dengan kondisi air sungai yang kemungkinan sudah tercampur dengan sampah atau limbah lain yang memungkinkan masyarakat akan terkena penyakit jika terus-menerus mengkonsumsinya. Kemudian ada juga kepercayaan melarang untuk tidak menyembelih hewan di dekat sungai. Hal ini tuh berhubungan dengan aspek kesehatan. Jika bakteri dari virus darah
yang telah disembelih bercampur dengan air sungai, yang dimana air sungai ini biasa digunakan masyarakat Indramayu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal itu tuh akan menimbulkan penyakit dan mencemarkan air. Sungai pun akan menimbulkan bau tidak sedap sehingga mengundang serangga-serangga dan hewan liar lainnya. Kemudian kesimpulannya adalah mitos buaya putih di Sungai Cimanuk ini tetap relevan sebagai kearifan lokal yang sudah sepatutnya dihargai, dihormati, serta dipelajari sebagai bentuk pelestarian budaya dan metode dalam menjaga kelestarian lingkungan dan harmoni sosial. Mitos ini dapat diterapkan hingga sekarang karena dapat berguna untuk kesejahteraan masyarakat sekitar, khususnya di daerah Jatibarang. Dengan adanya aturan serta larangan yang berlaku, diharapkan masyarakat tidak lagi membuang sampah beserta limbahnya ke sungai yang dapat mencemari air, bahkan menyebabkan terjangkitnya penyakit pada masyarakat yang berada di sekitar sungai. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.